datang di Smart Podcast. Saya Natasha dan hari ini spesial banget nih karena saya ditemani dua rekan hebat. Ada Kak Devi dari Dinas Kesehatan dan Kak Marisha dari UPT Puskesmas Simpang Renggiang. Tema obrolan kita hari ini sangat menarik dan edukatif, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Apa kabar Kak Devi dan Kak Marisha? Halo Kak Natasha, kabar baik nih Kak. Luar biasa banget semangat hari ini untuk membedah tema Smart Governance. Halo Kak Natasha, Kak Devi, kabar baik juga. Senang sekali bisa kumpul di podcast ini untuk berbagi pengalaman dari lapangan terkait praktik baik dan buruk di instansi kita. Sip. Nah, sebelum kita bedah pengalaman kita, mungkin Kak Devi bisa bantu jelasin singkat sebenarnya apa sih esensi dari good practice dan bad practice dalam sistem birokrasi kita saat ini? Oke, baik Kak. Jadi good practice itu adalah praktik kerja unggulan yang sudah menerapkan prinsip profesionalisme dan juga inovasi digital. Kalau sebaliknya, bad practice adalah kebiasaan lama yang menyimpang dari sikap enggan untuk berubah yang akhirnya menghambat pelayanan publik. Setuju banget sama Kak Devi. Ngomongin soal praktik nyata nih, saya juga punya pengalaman menarik di Dinas Kesehatan nih. Saya melihat di bagian umum dan kepegawaian, informasi pelatihan daring aktif banget dibagikan lewat grup WhatsApp. Ini penting banget supaya kita semua bisa memenuhi target 20 JP per tahun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Menurut saya nih, ini langkah awal yang smart untuk pengembangan kompetensi kita. Kalau di bidang lain gimana nih Kak Devi? Wah, itu sudah bagus banget sih Kak Natasha. Menambah cerita dari kakak, kalau dari pengamatan saya di bidang pencegahan dan juga pengendalian penyakit di Dinkes itu, sekarang semua program itu wajib untuk memakai aplikasi dalam pelaporan dan juga pencatatan penyakit. Saya dengar dari teman-teman dulu, kalau rekap data penyakit itu masih manual dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi sekarang berkat adanya aplikasi, data itu masuk secara real time dan jauh lebih akurat. Contohnya di program yang saya pegang saat ini, salah satunya aplikasi yang digunakan itu adalah Silantor, di mana aplikasi Silantor ini memudahkan dalam pencatatan dan juga pengendalian rektor di lapangan. Betul Kak Devi, kami di Puskes Renggiang juga merasakan integrasi itu. Pengalaman saya sekarang kami menggunakan aplikasi EVAR untuk permintaan obat ke dinas. Dulu kami tuh harus antar berkas fisik, pakai motor, cuaca buruk, berisiko banget filenya rusak. Sekarang tinggal klik di aplikasi, stok obat di Puskes dan di dinas jadi sinkron. Wah, luar biasa sekali ya. Semua lini sudah bergerak. Kalau pandangan saya, integrasi aplikasi ini bukan cuma soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal transparansi kerja yang lebih terukur. Nah, kalau kita analisis nih, menurut Kak Marisha, apa sih kunci keberhasilan dari praktik baik ini jika dilihat dari perspektif Smart ASN? Kuncinya ada pada digital skills dan kemauan untuk beradaptasi, Kak Natasha. Jadi, kita tidak hanya punya alatnya, tapi pegawainya punya integritas untuk menggunakannya secara disiplin. Terus, secara manajemen ASN, pimpinan juga memberikan dukungan penuh melalui penyediaan infrastruktur digital ini. Benar sekali, Kak. Dan saya cara menularkannya ke instansi lain itu adalah dengan edukasi yang konsisten. Instansi yang sudah sukses itu harus menjadi mentor. Kita perlu membuktikan kalau sistem digital ini bukan beban kita, tetapi solusi yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Tapi kita harus jujur ya, di balik kemajuan itu tantangan bad practice masih nyata.
Kalau di Dinas Kesehatan sendiri, jujur ya Kak, tantangannya itu ada pada kesenjangan generasi. Kita kan ada pegawai yang masih muda seperti kita, tapi banyak juga yang golongannya itu sudah senior. Nah, banyak pegawai yang senior ini enggan beralih ke digital karena merasa ribet dengan pola baru. Menurut Kak Devi sendiri, apa sih penyebab kegagalan di poin resistensi ini? Ya, baik Kak. Kalau analisis perspektif saya mengenai terkait dengan Smart ASN, penyebabnya itu adalah rendahnya literasi digital dan juga ketakutan keluar dari zona nyaman. Banyak pegawai yang merasa bahwa cara lama saja sudah bisa, kenapa harus belajar lagi kan? Cara untuk pencegahannya nih bisa dengan pendampingan intensif. Untuk alternatif terbaiknya itu instansi khususnya dinas kesehatan nih bisa untuk membuat sistem reward bagi unit yang paling cepat bermigrasi ke digital agar dapat memotivasi kerja bagi pegawai yang lainnya. Menyambung soal bad practice, saya juga pernah dengar berita yang cukup memprihatinkan nih Kak Natasha. Terkait rendahnya disiplin, saya dengar Bapak Bupati itu sampai melakukan sidak ke warung kopi karena ada ASN yang suka datang terlambat atau justru keluyuran di jam kerja. Ini sangat disayangkan karena merusak citra ASN atau masyarakat. Wah, sidak ke warung kopi ya. Itu menurut saya benar-benar suatu teguran yang keras ya. Menurut saya hal ini terjadi karena kurangnya rasa memiliki terhadap tanggung jawab pekerjaan. Kalau dari kacamata Kak Marisha, apa penyebab kegagalan disiplin ini dalam manajemen ASN tentunya, dan bagaimana cara mencegahnya? Penyebab kegagalannya jelas adalah lemahnya etika profesi dan juga integritas individu tersebut. Cara mencegahnya, sistem absensi itu harus diperketat dan dikoneksikan langsung dengan kinerja. Terus alternatif terbaik untuk menghindarinya adalah dengan penguatan pengawasan melekat dari atasan langsung serta penegakan sanksi disiplin yang tegas sesuai regulasi. Satu lagi nih Kak Natasha, soal lupa password akun kantor kelihatannya itu sepele, tapi ini fatal karena menyangkut digital safety. Penyebabnya itu adalah kurangnya tanggung jawab terhadap keamanan digital pribadi. Untuk cara pencegahannya, setiap ASN itu harus diberikan edukasi mengenai manajemen password. Ini alternatif terbaiknya itu bisa menerapkan sistem single sign-on agar ASN itu tidak perlu menghafal banyak password agar tetap aman. Wah, luar biasa sekali ya diskusinya. Dari obrolan kita tentang good practice versus bad practice hari ini, dapat kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan smart governance, teknologi saja tidak cukup. Dari perspektif manajemen ASN, kita butuh penegakan disiplin dan sistem merit yang tegas. Sedangkan dari perspektif smart ASN, kita butuh peningkatan literasi digital dan integritas di ruang cyber. Pandangan saya, kunci utamanya tetap pada sumber daya manusianya yang mau terus terbuka terhadap perubahan. Tepat sekali Kak Natasha. Kesimpulannya, transformasi digital itu harus dibarengi dengan transformasi moralitas para pegawai. Mari kita terus berkomitmen menjadi bagian dari perubahan positif dengan terus belajar dan menjaga kedisiplinan kita sebagai pelayan publik. Sip, terima kasih Kak Devi dan Kak Marisha atas waktunya yang sangat inspiratif. Saya Natasha mewakili Kak Devi dan Kak Marisha pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat bagi Sobat ASN semua dalam memahami pentingnya smart governance. Sampai jumpa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.